Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam, terima kasih. Puja dan puji syukur saya haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa serta Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di tempat dan waktu yang berbahagia ini dengan menghaturkan pengajari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita harapkan di dalam kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Untuk Bapak Ibu seluruhnya dimohonkan untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, untuk doa hari ini silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu pengawas bidang manajerial SMP, yang terhormat Bapak narasumber, serta yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kerabetan beserta Bapak Ibu Waka, serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang saya banggakan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun di dalam kegiatan hari ini. Nanti Bapak Ibu boleh bilang cakep ya. Sakit perut jangan ditahan, karena banyak makan makaroni. Puji syukur kehadapan Tuhan kita bertemu di acara hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara dalam kegiatan workshop hari ini yang bertemakan memahami dunia melalui bacaan. Yang pertama pembukaan MC, terus yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kerabetan, serta yang nomor 3 sambutan dari Ibu Pengawas bidang manajerial, serta nanti membuka acara workshop atau kegiatan hari ini. Yang keempat pemaparan materi dari Bapak narasumber, serta yang kelima diskusi ataupun tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara pembuka sudah saya buka. Selanjutnya akan dilanjutkan di acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kerabetan. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Alu, moderator kita yang baru. Selama ini kita moderatornya ibu saja, sekarang sudah punya yang cakep, ganteng. Yang biasanya cantik, sekarang ganteng. Siapa bilang ini kan ganteng? Coba anak-anak aja yang banyak yang naksir ya. Ibu-ibunya ada yang naksir. Jangan dirone-rone. Ini terutama Anda tadi. Ya. Sebelum dia lanjut, kita adalah pengajari Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu pengawas manajerial kita yang baru, yang cantik, hati-hati. Iya,
yang hormati Ibu Pengawas Manajerial di SMP Negeri 2 Kramitan, Ibu Gusti Ayu Aris Widiantari SPD MPD. Hafal ya, hafal. Ya, beliau SK-nya 1 September tapi TMP-nya per 28 Oktober melaksanakan tugas sebagai pengawas manajerial untuk beberapa sekolah, salah satunya di SMP kita dan SMP 1 Kramitan. Kemudian yang hormati Bapak Nyoman, narasumber dari Balai Guru Penggerak, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk berbagi di sini, berkolaborasi bersama komunitas belajar kami. Adapun komunitas belajar kami namanya Paduka. Keren namanya Paduka, sampai Pak Adis pun bilang Paduka hamba sudah ada di sini. Kalau ada Paduka kan ada hamba ya. Seperti itu yang daftar juga begitu kemarin. Adapun Komel ini, komunitas belajar ini kegiatannya yang rutin itu setiap bulan adalah mengadakan mentoring, coaching dan sebagainya. Nah satu lagi yaitu kita berbagi praktik baik. Di sini setiap bulannya ada satu guru yang berbagi praktik baik. Kemudian ada workshop webinar. Terakhir kita mengadakan webinar nasional, menghadirkan narasumber dari KPAD Provinsi Bali. Kurang lebih seperti itu keberadaan Kombel ini. Nah terkait dengan kegiatan kita ini, kegiatan kita workshop kali ini, adapun yang melatar belakangi adalah rapor pendidikan kita, di mana dari komponen literasi memang ada beberapa hal yang memang harus kita tingkatkan. Jadi di rapor pendidikan kita itu ada literasi, numerasi, dan komponen keamanan lingkungan sekolah yang harus kita perlu tingkatkan. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan workshop seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan yaitu sambutan dari Ibu Pengawas bidang manajerial di bidang SMP. Untuk waktu dan tempat yang persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator Pak Agung. Sebelum kita mulai, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Yang saya hormati Bapak narasumber dari Balai Bahasa, yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kramitan, beserta Bapak Ibu guru dan tata usaha di SMP Negeri 2 Kramitan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat, terkejut ya. Baik Bapak Ibu, sebelum Tiang lanjutkan, Tiang perkenalkan diri dulu nih, walaupun tadi Pak Kepala Sekolah sudah memperkenalkan dengan panjang lebar nih. Ini Bapak Ibu, Tiang Gusti Ayu Aris Widiantari, biasa dipanggil Bu Aris. Jadi sekarang yang ditugaskan di sini untuk mendampingi Bapak Ibu nih selaku pengawas sekolah. Nah jadi nanti untuk perkenalan lebih lanjut, mungkin kita akan bisa berkenalan lagi di lain kesempatan Bapak Ibu nih. Jadi karena waktunya untuk hari ini Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan workshop untuk perkenalan kita, nanti kelanjutannya belakangan karena dia akan sering-sering datang ke sini berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini beberapa wajah-wajah yang sudah yang kenali dan masih banyak juga yang belum yang tahu di sini. Nah untuk itu mohon nanti kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini apapun itu,
mohon nanti diinformasikan ke Tiang, jadi supaya Tiang tahu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMP 2 Keramik Tangki. Nah, ini salah satunya kegiatan komunitas, barusan diceritakan oleh Pak Gusti. Untuk kegiatan komunitasnya sudah bagus nih, sudah berjalan. Jadi kegiatannya 1 bulan 2 kali, gitu. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa saling berbagi. Jadi berbagi praktik baik, apapun yang Bapak Ibu miliki bisa dibagikan di kegiatan komunitas ini. Mudah-mudahan nanti kegiatannya terus bisa berjalan nih Bapak Ibu. Jadi setelah selesai 1 putaran semuanya sudah dapat kesempatan nanti mengulang lagi dari awal siapa yang akan berbagi, seperti itu. Bapak Ibu, tadi perkenalan dari Pak Gusti mungkin terlalu dibesar-besarkan nih. Jadi Tiang sama aja seperti Bapak Ibu, jadi awalnya sama dari guru juga. Tiang guru matematika di SMP 1 Tabanan. Dan kebetulan juga untuk kegiatan hari ini kegiatannya tentang penguatan literasi nih. Niki bagus sekali Bapak Ibu tentang literasi. Jadi kebetulan Tiang juga dulunya tidak terlalu suka membaca, berliterasi. Jadi sekarang karena itu memang harus ya. Jadi kita harus belajar untuk berliterasi yang baik. Jadi selanjutnya acara akan saya lanjutkan yang keempat, pemaparan materi dari Bapak narasumber. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Bapak Kepala Sekolah, begitu juga Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin pertama-tama perlu saya disclaimer begitu ya, permaklumkan saya ada di sini tidak untuk mengajari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Nanti saat saya menyampaikan apa yang saya ketahui, jika ada hal yang tidak tepat mohon diperbaiki. Dan juga saya yakin Bapak Ibu di sini pelaksana di lapangan, Bapak Ibu yang tahu kasus yang sebenarnya. Kalau saya hanya tahu teori saja Bapak Ibu. Kebetulan saya ada di kementerian, di Balai Bahasa. Jadi informasinya itu jatuh ke saya, ke kami di kantor. Kami bertugas untuk menginformasikan, sementara yang tahu di lapangan seperti apa itu Bapak Ibu sendiri. Begitu, nanti kita saling berbagi. Saya mungkin tahu teorinya, Bapak Ibu pasti lebih tahu praktiknya. Begitu. Dan bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyampaikan. Tadi Pak Gu mohon maaf, yang jadikan contoh bukan maksud menjatuhkan, hanya contoh saja. Ini kebiasaan kita terjadi di masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Gu, selanjutnya adalah kesempatan narasumber berbagi untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Bapak Ibu ada menangkap sesuatu yang tidak masuk logika tidak? Ada. Iya Pak? Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, oke. Ya, itu terjadi di lapangan. Itu terjadi di dunia pendidikan pun sering terjadi seperti tadi. Berikutnya arahan kepala sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Itu logikanya tidak masuk. Yang disuruh berbicara adalah kepala sekolah, sementara yang dipersilakan adalah waktu. Gitu. Itu yang agak tidak nyambung, tapi lagi sekali itu terjadi di masyarakat. Ya, itu balik lagi karena tingkat literasi kita yang belum maksimal bisa dikatakan. Satu lagi, ini juga sering terjadi di lapangan. Sila pertama Pancasila kita apa ya Bapak Ibu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sering sekali kita mendengarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang tepat itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu mohon diingatkan lagi anak-anak kita, karena hal-hal yang begitu kan sering dilupakan. Ya, Bapak Ibu, ada semboyan tidak kenal maka
apakah tidak? Karena ya tadi beberapa kali saya sudah diperkenalkan. Masih ingat nama saya? Masih ingat nama saya? Masih ingat nama saya? Ah iya, oke. Ternyata tingkat literasi Bapak Ibu tinggi itu. Ingat nama saya. Bisa ya? Kepala sekolah menugaskan penyelesaian gedung ini kepada saya. Begitu. Jadi kepala sekolah menugasi saya. Kalau saya berarti ditugasi. Ya, karena surat tugas itu sering salah. Saya tidak tahu kalau di sekolah di sini yang digunakan itu menugaskan atau menugasi. Oh, menugaskan. Nanti kalau memungkinkan, kalau bisa ganti Bu ya. Jadi menugasi jika di bawahnya itu nama. Kecuali yang ditugaskan itu adalah pekerjaan. Itu baru menugaskan. Ya, saya pernah ditugasi untuk mengajar bahasa Indonesia di Italia, Bapak Ibu. Tahun 2015 saya di Thailand, kemudian tahun 2018 saya di Italia, tahun 2021 sampai 22 saya mengajar di Thailand juga. Itu karena bahasa Indonesia, bukan karena bahasa Inggris saya, tapi karena bahasa Indonesia yang saya pelajari. Jadi ada gunanya loh kita belajar bahasa Indonesia. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke literasi. Baik itu bacaan maupun mungkin sesuatu apa yang didengar, misalnya orang berbicara, bagaimana orang berbicara kita mampu menyimak, memahami apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara. Itu juga dalam bacaan, jika kita membaca, kita mampu memahami apa yang disampaikan melalui bacaan tersebut. Kemudian mampu juga menyampaikan kembali apa yang kita pahami itu kepada orang lain dengan benar. Terima kasih. Literasi itu adalah kebutuhan dasar. Semua orang memiliki hak dan kewajiban berliterasi. Begitu. Tidak memandang pekerjaannya dia apa, tidak memandang kondisinya seperti apa. Yang pertama literasi itu betul baca tulis. Kemudian berkembang lagi, Bapak Ibu pernah mendengar literasi numerasi? Ya, itu berkaitan. Ada literasi baca tulis dulu, yang berikutnya literasi numerasi. Nah, nanti kita lihat lebih rinci lagi. Nah, ini yang literasi tadi Bapak Ibu. Literasi itu tidak hanya baca dan tulis saja, tetapi dia lebih ke memaknai teks. Saya yakin apapun pelajaran yang Bapak Ibu mampu di kelas, pasti ada membacanya. Betul ya? Pasti ada membaca. Termasuk PJOK itu kalau tidak salah kan ada teori juga yang harus dibaca oleh siswa. Itu kenapa perlu ada literasi. Literasi itu perlu kita tingkatkan. Kemudian lebih lanjut, tadi makanya kita selalu didongeng. Orang tua kita mendongeng ke kita, gitu. Dongeng yang mereka sampaikan ke kita itu rata-rata dongeng yang tidak berdasarkan tulisan. Betul kan Pak Ibu ya? Jadi persepsi dongeng itu akan dongeng itu jadinya tidak ada benar salah. Gitu, ada legenda, mitos dan sebagainya. Kita pun dituntut untuk begitu, mendongeng kepada anak kita. Generasi berikutnya itu terus terjadi sehingga budaya literasi, budaya baca dan budaya tulis itu terlupakan. Mungkin saya bisa berbagi pengalaman saat saya ada di Italia. Kalau sekarang di dunia itu dianggap tingkat literasi tinggi itu adalah negara Eropa. Kenapa begitu? Karena mereka perkembangan mereka itu budaya tulis mereka sudah dari zaman dulu. Berbeda dengan kita. Saya dulu bertemu dengan teman saya pergi ke Roma, diantar oleh teman saya itu latar belakangnya TI. Dia itu ahli komputer. Saya diajak jalan-jalan. Dia itu bisa menjelaskan dengan detail setiap patung yang kami temukan di sana. Dia menjelaskan patung ini namanya ini, dia membuat buku judulnya ini, tahun sekian dia ada apa dan sebagainya. Bisa sedetail itu. Sementara kalau saya melihat merefleksikan diri saya sendiri, saya tidak mampu untuk itu. Bahkan misalnya ada pahlawan di sana, Ki Hajar Dewantara, saya disuruh menjelaskan, saya tidak tahu. Gitu. Karena kalau menurut saya pelajaran sejarah, pelajaran baca dan tulis kita waktu kecil itu tidak terlalu ditekankan. Gitu.
Karena kalau mereka di sana, mereka SD itu benar-benar dicekokin itu. Mereka diwajibkan untuk membaca itu. Mereka diwajibkan untuk mempresentasikan hal itu. Gitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat saya SD dulu. Intinya saya tidak kenal gitu. Saya tahu namanya Ki Hajar Dewantara, tapi kalau saya disuruh menjelaskan, kok sepertinya gurunya dulu tak pernah bilang apa-apa deh. Betul ya Pak Ibu ya? Nah itu budaya kita. Nah sekarang budaya itu oleh pemerintah coba untuk mengubah budaya itu. Kita diminta untuk menulis dan diminta untuk membaca. Tetapi seringkali kalau kita di sini, kenapa kita tidak membaca? Kenapa kita tidak minta anak-anak kita membaca? Biasanya alasan kita karena tidak ada buku. Betul ya Pak Bia? Kalau super bukunya tidak ada, alasannya begitu. Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu mencari buku biasanya di mana? Untuk dibaca. Maksudnya di luar buku pelajaran? Di Gramedia. Di perpustakaan, di Gramedia. Pernah tidak Bapak Ibu menggunakan gawai Bapak Ibu? Pernah ya, mencari di mana? Bacaan itu. Coba. Berarti mendukung. Itu apa? Kan ibu nonton itu tuh. Ya. Ceritanya tentang apa? Kira-kira karakternya apa dan tokohnya apa? Ayo. Menceritakan speak perempuan yang dikhianati oleh suaminya. Stop. Apa yang terjadi dengan suaminya? Apa yang terjadi dengan suami atau istrinya? Suaminya menikah lagi, Pak. Karena apa Bu? Karena memang latar belakang dari seorang suaminya itu playboy, Pak. Tetapi memahami apapun gitu. Ya, entah itu sains, finansial, digital dan sebagainya. Ini secara umum itu seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan numerasi. Pak Gung nyambung suara nggak tuh Pak Gung? Jadi cerita yang saya baca tadi adalah berjudul Sampai Mama Menyala gitu. Jadi ada seorang anak yang bernama Mu itu sangat sayang kepada ibunya. Di sini saya menangkap bahwa Mu dan ibunya itu adalah sebuah lampu yang lagi redup gitu. Dan ibunya itu tidak menyala sedangkan anaknya tetap menyala. Anaknya melakukan berbagai cara agar ibunya menjadi menyala lagi. Seperti yang pertama itu dia melakukan berbagai usaha. Contohnya membelikan ibunya pita, kemudian menyiapkan kue ulang tahun untuk ibunya. Tetapi ibunya masih sibuk sehingga ibunya itu tidak menyala. Ketika anaknya memberikan kue ulang tahun dan dia menghidupkan lilin, barulah ibunya menyala. Anaknya sangat senang. Anaknya yang bernama Mo itu sangat senang ketika ibunya sudah menyala lagi. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Berlapalitasi itu bisa dipraktikkan ke anak-anak. Tapi saya yakin jika anak-anak penjelasannya tidak akan seperti itu. Kalau ibu kan sudah kritisnya sudah muncul itu. Kalau anak-anak pasti dia akan menceritakan seadanya saja, tidak sampai mengeksplor seperti itu. Tapi dengan harapan setelah mereka terbiasa membaca yang biasa itu, sekian kali membaca itu mereka bisa mengimprovisasi dan pikir kritis mereka muncul. Gitu tadi sampaikan bahwa mau itu lampu segala macam kan. Mungkin kalau anak-anak membaca itu mereka tidak akan fokusnya tidak ke sana, tapi ke ceritanya seperti apa gitu. Yang seperti itu. Bisa cukup dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sudah mau mendengarkan saya, sudah kooperatif juga di kelas. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para Om Santi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya dari Bapak Numan sudah memberikan materi yang dipaparkan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan tadi ada manfaatnya untuk kami nanti, di mana lebih giat lagi untuk mendidik anak-anak di dalam literasi. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya dari acara pemaparan materi dari Bapak narasumber, kita lanjutkan yang kelima, Nike Wenter diskusi dan tanya jawab. Bina Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak narasumber tadi, silahkan boleh bertanya. Oke. Nah gigir mantan dia pamitan gede masalah mas. Pun dia tahu dia kayak jangan pada kita tidak tapi aniki ya artinya gini maksudnya di awal yang sampaikan tadi apa yang kita lakukan ini supaya berdampak bagi kita dan bagi duit. Yang lihat tadi pemaparan tadi bagus sekali, banyak hal yang sebenarnya belum kita lakukan terkait literasi. Ya, banyak hal yang belum kita lakukan, kita berefleksi, melihat diri kita sendiri, kemudian kini di perpustakaan, kemudian kini dan sebagainya. Banyak hal, ya. Makanya nanti di acara berikutnya nanti di perpustakaan nanti yang kita akan cari lagi, ya cari lagi apa yang bisa kita lakukan, apa yang sudah baik, apa yang perlu kita tingkatkan di perpustakaan kita. Itu selain itu mungkin tinggi, ya walaupun belum ya. Tidak cuma calon guru penggerak, ya bukan cuma calon guru penggerak yang diminta untuk menyampaikan hasil belajarnya, praktik baiknya, tapi yang berharap Bapak Guru, Ibu Guru punya ide-ide apa, silakan tuangkan nanti, sampaikan di komunitas belajar ini. Aston Karo kita garap bersama demi sekolah kita, demi sekolah kita. Banyak hal memang yang belum kita lakukan, banyak sekali idenya tadi dari banyak sekali tentang literasi niki. Mari kita sama-sama bergerak, tergerak. Ya, terakhir kita bisa menggerakkan anak-anak. Itu sih harapannya. Kalau kita tidak tergerak dulu, kita tidak bergerak, kita tidak akan bisa menggerakkan anak-anak. Itu saja pengwetan makan lagi. Ini semua. Lanjut ke Kepala sekolah. Baik, bagi Bapak Ibu Guru, apabila tidak ada yang mungkin perlu dipertanyakan atau didiskusikan untuk hari ini, acara yang lanjutkan di acara terakhir yaitu penutup. Jadi tiba waktunya kita di akhir acara. Sebelumnya terima kasih banyak atas Bapak narasumber, ketentuan Bapak Ibu semuanya sudah bersedia hadir pada kegiatan workshop hari ini. Tidak lupa juga yang membersamai Bapak Ibu, pasti saja masih banyak kekurangan ataupun adapun kesalahan yang saya lakukan di depan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang mungkin keliru atau kesalahan. Jadi sebelum yang tutup workshop hari ini, mantap boleh bisa. Mantap boleh bisa. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Wartiniasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, rahayu rahayu. Om Santi Santi Santi.